ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Firqatun Najiyah. Ya, kita sudah sampai di bab mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa syirik dan keburukan-keburukannya pada poin yang kelima, bahwa asyirku yu'attilul amal an-nafi', bahwa dosa syirik yang ada pada seorang itu bisa menggugurkan amalan yang bermanfaat. Li'annahu yu'allim atba'ahu al-i'timad 'ala al-wusata'. Sebab orang musyrik, apalagi dia ditokohkan, dia akan mengajarkan kepada pengikutnya agar bergantung hati mereka kepada perantara-perantara al-wusata' syufa'a, dan syufa'a jamak dari syafi', yaitu jamak dari orang yang membantu untuk mendoakan dia pada hari kiamat. Itulah arti syafi'. Iya, jadi seorang yang musyrik, dia akan mengajarkan kepada pengikutnya agar hatinya bergantung kepada perantara, bukan bergantung kepada Allah. Wa yatrukuna al-amal as-salih, sehingga dia meninggalkan amal saleh. Wa yartakibuna adz-dzunub, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Mu'taqidin, dengan meyakini anna haula'i syafi'una lahum 'inda Allah, dengan meyakini bahwa perantara-perantara itu akan membantu mereka di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Ini berharap mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan menolong mereka dengan menyampaikan keinginan mereka kepada Allah pada hari kiamat. Hada i'tiqadul Arab qabla al-Islam. Ini sebenarnya adalah keyakinan orang Arab sebelum Islam. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana berhala-berhala itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak akan beri manfaat sedikit pun kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula, yakni berhala-berhala itu, syufa'a'una 'inda Allah, adalah penolong-penolong kita di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Qul, maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawat wala fil ard. Apakah kalian memberitahu tentang Allah, ya, mengabarkan tentang Allah tanpa ilmu gitu ya, bima la ya'lamu fis samawat wala fil ard, yang itu tidak diketahui oleh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Yani keyakinan Quraisy dan Arab di zaman jahiliyah itu, mereka ketika menyembelih berhala-berhala itu, mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan menolong mereka pada hari kiamat, akan memberikan syafa'ah, pertolongan dengan berdoa. Ya, mereka berhala itu akan berdoa kepada Allah, kemudian
Allah akan mengabulkan permintaan berhala-berhala itu. Itu keyakinan orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala tandingan dan dari segala aib, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah sekalian, syafaat itu ada di dalam Al-Quran. Kulillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah syafaat itu. Dan syafaat itu harus ada dua syarat: izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat, dan izin dari Allah kepada orang yang diberi syafaat. Yang diberi izin siapa? Seperti para nabi, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti para rasul yang lainnya dan para anbiya dan yang lainnya, dengan izin dari Allah. Nah, yang kedua, yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Orang musyrik tidak bisa mendapatkan syafaat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini orang yang bertauhid, itu berhak mendapatkan syafaat, baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Apakah itu para rasul, para nabi, atau yang lainnya yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat di situ maksudnya berdoa. Mereka akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan orang-orang yang sudah berhak masuk surga dan mereka sudah di depan pintu surga agar segera masuk surga. Dua, ini agar orang-orang yang sudah ditetapkan masuk neraka agar mereka tidak jadi masuk neraka. Itu orang mukmin yang bertauhid, yang membawa dosa besar selain syirik. Yang ketiga, agar Allah Azza wa Jalla mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dan agar keluar. Iya, kalau yang kedua tadi itu semua para syufa'a, ya, apakah itu para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang yang sudah ditetapkan akan masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Begitu. Kemudian yang ketiga itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi minta kepada Allah agar dari umatnya yang masuk neraka, yang mukmin bertauhid tapi dia membawa dosa besar selain syirik, agar keluar dari api neraka. Kemudian syafaat Nabi untuk Abu Talib, sehingga dia tidak di neraka yang paling bawah tapi neraka yang paling atas, dan dia pakai sandal dari api dan otaknya mendidih. Itu ya akhwah, itulah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi syafaat itu pada hari kiamat, bukan di dunia. Mana ada syafaat di dunia? Syafaat Nabi itu di hari kiamat. Wa haula'i an-nasara alladziina ya'maluna al-munkarat mu'taqidina anna al-masih qad kaffara 'anhu al-khataaya hina suliba bi za'mihim. Ini dia keyakinan orang Nasara, yang mereka melakukan banyak dosa dengan meyakini bahwa Al-Masih, yakni Isa putra Maryam alaihissalam, telah menghapus dosa-dosa pengikutnya ketika dia disalib. Menurut keyakinan mereka yang batil. Mana ada seperti itu? Makanya Allah dalam Al-Quran dengan tegas menyatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Wah, tidak mungkin seorang akan memikul beban dosa orang lain. Mana ada Nabi Isa akan memikul dosanya orang Nasara? Itu keyakinan dari mana itu? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti keyakinan mereka itu landasannya adalah prasangka dan mengikuti hawa nafsu.
Tidak ada dalilnya dari langit, dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Allah yang ada di atas langit. Wa ba'dul muslimin yatrukuna al-wajibat. Nah, sekarang juga sebagian orang Islam meninggalkan juga beberapa kewajiban. Wa yaf'aluna al-muharramat, dan mereka melakukan yang haram. Wa ya'tamiduna ala syafa'ati rasulihim. Tapi mereka bergantung kepada syafaat Rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad. Lidukhulihim al-jannah, agar mereka masuk surga. Tapi mereka punya keyakinan bahwa dosa-dosa mereka akan dipikul Nabi Muhammad. Mana bisa? Ya. Nah, itu. Ya ikhwan, syafaat itu kepada ahli tauhid yang mereka melakukan dosa besar selain syirik. Mereka berhak mendapatkan syafaat. Ahli tauhid. Wa anna Rasulullahul Karim yaqul li bintihi Fatimah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata kepada Fatimah, putrinya radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a." Rawahul Bukhari. Wahai Fatimah bint putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku hartaku yang kamu mau, terserah kamu. Mintalah kepadaku harta. Aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit. Ini Nabi Muhammad SAW tidak akan memikul dosanya Fatimah kalau dia salah. Jadi kalau seorang ingin selamat di hadapan Allah di dunia ini harus bertobat, minta ampun sama Allah atas dosanya sendiri. Itu ya akhwah. Nah, kemudian yang keenam, bahaya syirik. Asyirku sababul khulud finnar. Bahwa syirik itu menyebabkan kekal di neraka. Asyirku sababun lidhaya' fid dunya wal azab al mu'abbad fil akhirah. Syirik itu bisa menyebabkan kesia-siaan, tersia-sia di dunia. yakni diazab di dunia. Sebagaimana Allah mengazab kaum Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah mengazab kaum 'Ad, itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan juga Allah mengazab kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Allah mengazab Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah. Itu juga karena syirik. Jadi inti daripada kisah para nabi dan para rasul dengan umat mereka itu ada persamaannya. Allah memberitakan dalam Al-Quran kisah para nabi dan para rasul itu bahwa satu, para nabi dan para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kepada tauhid dan melarang dari syirik. Ini. Yang kedua, kaumnya atau umatnya rasul itu umumnya menolak. Yang menolak itu biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, yang mengikuti Rasul alaihi wassalatu wassalam itu biasanya fuqara, du'afa, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Itulah pengikutnya para nabi dan para rasul. Kemudian yang mengikuti Rasul minoritas. Sekarang coba lihat berapa jumlah penduduk dunia sekarang ini? Kurang lebih 7,6 M. Kurang lebih segitu. Yang Muslim berapa? 1,7, kurang lebih lah ya. Yani lebih banyak mana yang kafir atau musyrik? Muslim. Kafir lebih banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kemudian di antara persamaan dakwah para anbiya wal mursalin, bahwa para nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Tugasnya hanya menyampaikan. Sedangkan memberi hidayah adalah Allah
memberi hidayah hati manusia kepada Islam adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara persamaan kisah para nabi dan para rasul, para rasul itu disakiti, alaihi salatu wassalam, disakiti oleh kaumnya. Begitu pula umatnya rasul itu yang beriman disakiti dengan lisan, itu difitnah, macam-macam sudah, ya. Kemudian apa? Akhirnya Allah menolong rasulnya, menyelamatkan rasulnya alaihi salatu wassalam dan pengikutnya, dan mengazab kaum para nabi dan para rasul yang mendustakan itu. Itulah persamaan kisah para nabi dan para rasul. Nah, pelajaran buat kita apa? Ya kita ikuti Rasulullah kalau ingin selamat. Sabar, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan, baik ilmu maupun amal, zahiran wa batinan, baik secara lahiriah maupun batin. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar sampai mati. Insyaallah bahagia di akhirat selama-lamanya. Ya, begitu pula jangan ikuti itu orang-orang musyrikin wal kafirin yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diikuti. Jangan kita terpesona dengan harta mereka. Kemudian kita akhirnya mengikuti mereka. Itu ya, sabar dengan tauhid ini, dengan sunnah ini, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas iman, Islam dan sunnah. Kemudian akibat buruk daripada kesyirikan adalah al-azab al-mu'abbad fil akhirah. Azab selama-lamanya di akhirat. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya sampai mati dia tidak bertobat, maka Allah haramkan dia masuk syurga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim yang musyrik itu. Jelas di sini Allah mengharamkan syurga bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ini ingat-ingat ini ayat ini ya akhwah. Al-Maidah 72. Ingat sampai mati. Karena iblis dan syaitan, jin, dia akan menggoda kuat muslimin, orang muslim ketika mau mati. Sebagaimana kisah Imam Ahmad ketika sakit keras, waktu itu pingsan, beliau mengatakan la ba'd, belum selesai. Ketika dia sadar, ditanya sama putranya, ya abi, lima qulta la ba'du la ba'd, kenapa tadi kau pingsan mengucapkan belum selesai. Maka dia, Imam Ahmad mengatakan, atani iblis, datang kepadaku iblis tadi, wa qala li, dan berkata kepadaku, ya Ahmad laqad dhafirta minni, wahai Ahmad kamu sudah menang dariku. Maka aku katakan kepada dia, belum selesai. Permusuhan saya dengan kamu belum selesai. Jadi aku belum mati. Dalam satu riwayat, tanassar, syaitan itu berkata tanassar, masuklah kamu ke dalam Nasrani. Tahawwad, masuklah kamu ke dalam Yahudi. Itu di akhir hayat. Bayangkan coba. Ingat-ingat ini pesanku ini, ya. Jadi kalau ada orang mau mati, terus ada syaitan datang dan ngajak masuk Kristen, jangan diikuti. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia akan menjauh dari kita sampai akhir hayat. Jangan lupa la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
barang siapa di akhir hayatnya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini Nabi yang beritakan. Jadi jangan berubah di akhir hayat. Ya, selama masih bisa salat, walaupun sakit, salatlah. Ya, walaupun di atas tempat tidur. Apabila sudah saatnya mau mati, ya banyak-banyak la ilaha illallah. Sesakit apapun, ya zaman sekarang ini ada orang kena COVID, sesak dadanya, nggak bisa napas dia. Ya di sela-sela sesak itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barangkali itulah kalimat terakhir di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mat wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati sedangkan dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah dari tandingan-tandingan, dakhala an-nar, pasti dia masuk neraka. Ini loh bahaya syirik ya ikhwah. Mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik, pasti masuk neraka. Kenapa dikatakan pasti di sini? Karena Nabi menyampaikan dengan kata kerja bentuk lampau, dakhala. Padahal kejadiannya di masa yang akan datang pada hari kiamat. Tapi Nabi mengucapkannya dengan kata kerja bentuk lampau. Maksudnya di sini adalah pasti masuk neraka dia. Yang ketujuh, syirku yufarriqul ummah. Ini dia. Dalam Islam, syirik itulah yang memecah belah umat. Syirik dan bid'ah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Surat Ar-Rum. Artinya, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin yang mana mereka ini memecah belah agama mereka. Loh, jadi gimana sebenarnya asal usul manusia ini? Asal usul manusia ini di atas Islam, tauhid. Dari mulai Nabi Adam selama 1000 tahun atau asyrata qurun, 10 abad, baik itu 1000 tahun atau makna qurun di sini generasi, jadi 10 generasi. Itu di atas Islam, tauhid. Nah, ketika terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid. Tapi mereka tidak mau terima. Dan Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan ya, Pak. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam wafat, punya anak, ya ada kurang lebih 4 generasi setelahnya, 4 anak cucu setelahnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nah, kaum Ad yang ada di Ahqaf itu di Hadramaut, Yaman, dan Umman. Tahu Umman? Nah, itu dia. Dan pantai selatan Jazirah itu di Yaman selatan itu. Itu dulu ada kaum namanya kaum Ad. Ya, dari keturunan Iram. Iram ini dari keturunan Sam bin Nuh. Makanya Sam ini bapaknya orang Arab. Jadi Nabi Hud ini orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Ada 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan Nabi Saleh. Itulah orang Arab yang berdakwah dengan bahasa Arab. Dan kitab diturunkan pun dengan bahasa Arab. Nah, ini kaum Ad, mereka itu dengar kisahnya kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan dengan banjir bandang. Ya kayak kita ini misalnya baca sejarah tentang misalnya azab di suatu tempat misalnya, ya banyak orang tahu itu. Tapi generasi cucu-cucunya itu
tetap menyembah berhala. Ada 3 berhala besar yang disembah oleh orang kaum Ad. Jadi ajak sama Nabi Hud alaihissalam untuk kembali kepada tauhid, menolak mereka. Mereka nantang agar Nabi Hud mendatangkan azab. Itu ya kawan. Tapi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sampai ajal. Ternyata mereka tidak bertobat, akhirnya diazab oleh Allah dengan angin kencang. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yani mereka ini adapun kaum Ad, ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam, diazab dengan angin kencang yang dingin. 7 layalin, 7 malam. 8 ayyam, 8 hari, 7 malam 8 hari. Terus menerus. Maka mereka bergelimpangan, mati, terbawa angin itu. Ada yang lepas kepalanya. Padahal mereka ini orang yang kuat, bisa bikin bangunan-bangunan di gunung-gunung batu. Ahqaf itu artinya gunung-gunung batu yang di sekitarnya itu batu-batuan, kerikil-kerikil. Dan mereka itu disebut oleh Allah Irama Dzatil Imad. Dzatil Imad, mereka itu tinggal di kemah-kemah yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Itu mereka. Nikmat yang sangat banyak Allah beri kepada mereka, tapi disia-siakan. Mereka musyrik. Akhirnya Allah murka, matilah mereka semua, musnah mereka. Orang kafir itu, kaum Ad. Yang selamat ya Nabi Hud beserta pengikutnya. Setelah itu datang lagi kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini keturunannya Ad. Yang selamat musyrik lagi dia. Diutuslah Nabi Saleh kepada mereka. Ya azab juga oleh Allah karena mereka menolak. Jadi asal usul agama manusia ini tauhid, Islam tauhid, bukan syirik. Syirik itulah yang memecah belah manusia. Jangan dibalik. Ada orang mengira Islam ini memecah belah. Hati-hati bicara dia. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menuduh bahwa Islam memecah belah. Siap-siap akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dan dia pasti enggak bisa jawab. Diazab oleh Allah karena dia sok tahu. Wa kanu syi'a, mereka ini orang musyrik ini berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Coba lihat orang musyrikin wal kafirin sekarang, bangga dengan kesyirikan mereka. Di dunia ini ada kurang lebih dicatat oleh PBB ada 800 agama. 800 agama. Islam salah satunya di situ. Taruhlah misalnya 800, berarti 799 itu musyrikun. Walaupun berbeda-beda namanya, tapi satu namanya, itu apa? Satu lakopnya, yaitu musyrik, kafir. Itu ya ikhwah. Al-khulasah, kesimpulan, kata penulis rahimahullah, innal kullal fusul mutaqaddimah tuwaddihu wuduhan tamman anna syirk a'zam amrin yajibu al-ihtiraz minhu. Berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya menjelaskan dengan jelas bahwa syirik, dosa syirik adalah dosa yang paling gede yang wajib kita jauhi, tarafu anhu, dan kita tinggalkan, wal khauf, dan kita harus takut min tawarruti fih, dari jatuh ke dalam syirik, li'annahu a'dhamudz dzunub, sebab syirik merupakan dosa yang paling besar. Wali'annahu yuhbitu kulla ma ya'maluhu al-'abd, sebab syirik ini akan menghapus semua dosa, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di sini, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, surah Al-Furqan. Dan kami datangkan kepada dia amalnya. Ini amalnya orang musyrik itu didatangkan pada hari kiamat, kami jadikan itu debu yang berterbangan. Yani gak ada pahalanya sama sekali.
Kenapa? Karena mereka musyrikun. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka musyrik, akan hapus seluruh amal soleh mereka. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu musyrik, akan hapus seluruh amalmu dan kau akan menjadi orang yang merugi, yakni diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita senantiasa meluruskan niat, keinginan yang ada dalam hati ini untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Allah yang ada di atas arsy, itulah yang kita cari ridhanya, dan kita berharap syurga Allah Jalla wa Ala. Nah, sekarang bab baru ya ikhwan, at-tawassul al-masyru'. Sekarang bab tawassul al-masyru'. At-tawassul secara bahasa itu artinya perantara. Ini perantara yang disyariatkan itu perantara amal soleh yang dengan itu seseorang mendekat kepada Allah. Yang dengan amal soleh itu dia meminta kepada Allah, ya, permintaan kebaikan dunia akhirat. Itulah makna tawassul. Nah, tawassul itu ada dua, ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Itu lawannya yaitu al-mamnu', yang terlarang. Dalil tawassul, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya, wahai orang-orang beriman, ini firman Allah, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian mencari perantaraan yang diizinkan untuk mendekat kepadanya. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah seorang mufassir, taqarrubu ilaihi bi ta'atih, hendaklah kalian mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Nah, ketaatan inilah perantara yang disyariatkan. Wal amal bima yurdi, dan melakukan amalan yang diridhai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya seperti sekarang kita lagi ngaji nih. Ini syar'i. Talabul ilm itu ibadah. Ya, kita ingin mendekat kepada Allah dengan ngaji ini agar Allah meridhai kita dan menerima kita dan mengampuni kita. Wa tawassul masyru' alladhi amara bil Qur'an. Jadi jelas ya, berdasarkan tafsir Qatadah dari sini, siapa yang ingin dekat sama Allah, lakukanlah ketaatan. Ini lakukanlah perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan jauhi larangannya, dan lakukan amalan yang diridhai. Amalan yang diridhai itu yaitu melaksanakan perintah yang wajib dan sunnah, dan meninggalkan semua yang dibenci, yang dilarang, yaitu yang haram. Itulah cara dan maksud daripada ayat ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. At-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan, huwa alladhi amara bil Qur'an, itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Wa hakahu Rasul, dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amila bih as-sahabah, dan diamalkan oleh para sahabat. Nah, macam-macamnya. Nah, sekarang macam-macam tawassul yang disyariatkan. Itu mendekat kepada Allah dengan melakukan keimanan, sebagaimana qala ta'ala yahki tawassul ibadihi bi imanihim, sebagaimana Allah Ta'ala memberitakan tentang mendekatnya hamba-hambanya kepada Allah dengan melakukan iman, dan juga meminta kepada Allah sesuatu dengan melaksanakan iman. Kita tahu bahwa iman itu amal. Iman itu amal, baik yang dilakukan oleh hati berupa membenarkan atau diucapkan oleh lisan, maupun dilakukan oleh anggota badan. Semua amalan yang wajib dan sunnah itu iman.
maka silakan meminta kepada Allah dengan perantaraan iman kalian itu. Sebagaimana doa di sini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Mari kita artikan doa ini ya ikhwah. Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadiyan, seorang penyeru, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunadi lil iman, yang menyeru, mengajak manusia kepada iman, yaitu an aminu bi rabbikum, agar kalian beriman dengan Rabb kalian. Fa amanna, maka kami beriman ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan mewafatkan kami bersama orang-orang yang saleh, abrar. Nah, di sini disebut iman terlebih dahulu dalam doa ini, bahwa kita telah beriman, maka dengan iman ini ya Allah ampuni kami. Ini jelas tawassul dengan iman, memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan dengan amalan berupa apa? Iman. Yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah, berdoa dengan perantaraan tauhid agar dijauhkan dari bencana atau diangkat bencana yang ada. Wallahi ini penting ya kawan. Doanya Nabi Yunus ini alaihissalam, hina ibtala'ahu al-hut, ketika dia ditelan oleh ikan besar. Bayangkan ya, beliau itu masuk ke dalam perutnya ikan besar. Allah alam ikan itu apa namanya? Apakah paus kah? Atau selain paus? Allah alam. Pokoknya Allah beritahu ya hud, ikan besar. Di dalam perutnya ikan jelas gelap ya ikhwan, gelap gulita. Kemudian di dalam gelapnya samudra. Samudra itu gelap ya akhi. Kemudian gelapnya malam. Nah, kalau pas malam, wah double gelap, 3. Maka pada saat itu Nabi Yunus berdoa, la fanada fid dhulumat, maka beliau berdoa ketika dalam kegelapan itu, alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari segala tandingan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka fastajabna lahu, kami kabulkan itu doanya Nabi Yunus itu. Karena apa? Karena dia bertawassul dengan tauhid, kalimat la ilaha illa anta subhanak plus tasbih inni kuntu minadh dhalimin, dan mengakui bahwa dia salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Maka Allah kabulkan dia doa itu. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kesulitan, kegundahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan kaum mukminin jika mereka mengamalkan ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi zaman sekarang ini banyak bencana. Ini ya kawan, bencana itu bukan hanya seorang tenggelam atau di perutnya ikan. Bencana itu semua yang menyakitkan, termasuk sekarang ini COVID ini. Iya. Maka mari kita banyak-banyak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian minta kepada Allah agar Allah mengangkat musibah ini, mengangkat virus yang kecil ini, ya, yang kita nggak bisa lihat mata kita ini, tapi dia sangat menular dengan cepat.
dengan izin Allah. Ada yang mati, ada yang sembuh, tapi masih ada meninggalkan bekas. Ada yang sampai paru-parunya kempes loh. Saya baru tahu itu. Ada dokter kan di sini. Gara-gara Covid paru-parunya kempes. Ya Allah, ngeri ya ikhwan. Ya. Itu ya ikhwan. Maka kita banyak-banyak baca ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa qarana wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Itu baca doa itu ya ikhwan. Setelah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka bacalah doa, ya Allah angkatlah musibah kami ini, angkatlah corona ini ya Allah. Barangkali di antara antum mustajab doanya, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat dengan sebab doa antum semuanya. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini berdoa dengan perantaraan menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha bagus, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu. Ada 99 nama yang disebut oleh Nabi SAW, dan itu tidak semuanya nama Allah. Maksudnya tidak jadi nama Allah itu bukan hanya 99, lebih daripada itu. Dalilnya mana? Ini dia dalilnya. Wa min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asma'ihi, di antara doa Rasulullah dengan namanya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Itu doa sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantaraan semua nama yang kau miliki, yang kau sebutkan nama itu oleh dirimu sendiri atau yang kau turunkan dalam kitabmu kepada para rasulmu, nama-nama itu, nama-namamu itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan namamu itu kepada seorang dari makhlukmu, yaitu rasul dan nabi. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau nama itu ya Allah hanya Engkau yang tahu. Jadi ada nama Allah yang tidak diajarkan oleh Allah kepada manusia sementara ini di dunia. Ya, berarti ada nama-nama yang kita belum tahu. Ya, yang 99 aja kita belum mengamalkan semua. Akhwah. Kemudian anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, Allah dengan semua namamu yang aku sebutkan tadi itu dalam doaku tadi, aku minta agar kau jadikan Quran ini penyejuk hatiku, wa jalaa huzni, dan menghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan hilangnya kegundahanku, wa nura sadri, dan juga agar kau jadikan Quran ini sebagai cahaya hatiku. Itu doa penghilang kesedihan ya. Doa penghilang kesedihan. Ada itu di kitab Hisnul Muslim kalau nggak salah ya. Ada itu. Kalau nggak ada di kitab lain, di Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib karya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Selanjutnya, jadi berdoa, bertawasul dengan menyebut nama-namanya. Bahkan ada nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang apabila seorang berdoa dengannya, menyebut nama itu, akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta,
Jika dia minta sesuatu dengan menyebut nama Allah yang paling agung itu, dia akan diberi, yaitu ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu salawat, setelah itu berdoa, dikabulkan permintaannya. Yakinlah sama Allah. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu nama Allah yang paling agung, al-a'dham. Kemudian bertawassul dengan sifat Allah. Jadi tadi nama ya, sekarang sifat, yaitu diantaranya doa Nabi yang habis ya ikhwan waktunya. Adzan dulu. Bagaimana, mau dilanjut batal adzan? Sudah. Fadhil ya akhi. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita jawab pertanyaan aja ya, antara adzan dan qomat ini. Ini ada pertanyaan. Sekarang ini banyak yang belum paham apa itu tauhid dan syirik.
samping mereka belum mempelajarinya, mungkin belum sampai dakwah kepada mereka hak benar. Masih banyak orang yang tidak paham itu apa tauhid. Walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak paham artinya, tidak paham rukunnya, tidak paham syarat-syaratnya, ada 7, dan tidak paham konsekuensinya. Itu tajridu al-ibadah lillah, itu memurnikan niat, keinginan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Buktinya apa? Sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu minta-minta kepada selain Allah, minta sama mayat, ada yang minta sama jin, ada yang minta-minta sama meyakini bahwa batu-batu ya akik dan yang semisalnya itu memiliki kekuatan, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang mengucapkan la ilaha illallah ketika punya mobil baru, dia mandi kembang ya, dipecahkan itu kan diisinya kembang. Apa maksudnya? Coba tanya sama dia, apa maksudnya itu? Katanya dia la ilaha illallah, memangnya minta berkah sama kembang, atau itu sebagai tumbal untuk bau rekso supaya terhindar dari bencana. Allah musta'an. Berarti dia nggak paham la ilaha illallah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masih sering ke dukun, ke tukang sihir, tukang santet. Ada yang seperti itu. Ada yang kena santet, kena sihir, ada tumbalnya itu gak berhenti-berhenti, tumbalnya itu dikirim terus. Nasallahu salamatul afiyah. Ini orang Islam katanya, berarti dia gak paham la ilaha illallah. Ada juga orang la ilaha illallah tapi gak sholat, katanya cukup la ilaha illallah, gak perlu sholat. Loh, konsekuensi orang la ilaha illallah itu harus taat. Syaratnya itu, syarat harus taat sama Allah. Al-qabul wal inqiyad. Jadi harus didakwakan ini la ilaha illallah kepada setiap orang. Sebab kalau ingin bahagian ba'dal maut, ya di dunia juga dan juga setelah mati di kubur dan di alam akhirat, itu harus mengetahui tauhid dan mengamalkan, dan mengetahui apa itu syirik dan menjauhinya. Kemudian di sini ada pernyataan fenomena sekarang orang-orang yang berdakwah ini tentang pendakwah yang tidak bahas tauhid dan syirik dan sunnah dan bid'ah, tapi membahas yang lainnya. Ya akhi, begini. Mungkin yang penanya ini nggak tahu bahwa dia juga dakwah tauhid di lain waktu. Mungkin yang sering di share ya, disebarkan di medsos itu hanya masalah fikih misalnya. Antum nggak tahu bahwa dia juga ngajar tauhid, dia punya ma'had di sekolahnya. Ya kita husnudzon aja lah ya sama ustadz itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin pernyataan dari penulis penanya ini benar, bahwa ada orang memang tidak perhatian masalah tauhid sama sekali, wala syirik, tapi dia bahas masalah akhlak, dia bahas masalah politik, dia bahas masalah apa ya, mimpi atau cerita-cerita lucu. Yang penting dia disukai orang, akhirnya jadi punya followers banyak, jutaan. Dan dia sama sekali gak bahas apa itu syirik dan tauhid. Memang ada yang seperti itu. Iya betul, berarti dia gak paham masalah ini. Padahal itu para nabi dan rasul itu, lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ini ketika di Mekah, di Ka'bah ada 360 berhala.
Nabi SAW berkata kepada penduduk Mekah, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Ya, coba gimana kira-kira antum berani nggak dakwah di sana, di Dayak sana, di hutan, kampung-kampung Dayak, yang mereka itu menyembah, mereka punya agama sendiri. Apa lupa saya namanya agamanya dia itu, agama orang Dayak. Ada juga yang masuk Kristen, ada yang itu. Nah, mendakwahi mereka bukan perkara yang mudah ya, mengajarkan tauhid. Maka kawan-kawan di sana itu, para pendakwah itu, dakwanya itu dengan bagi-bagi makanan, zakat, hewan kurban. Alhamdulillah banyak ada yang masuk Islam, orang-orang Dayak. Nah, jadi seperti itu, pakai strategi juga untuk menjinakkan hati mereka, atau dengan menikahi salah satu mereka, wanita Dayak sana, ya, atau yang sudah masuk Islam disekolahkan di pondok pesantren, sehingga menjadi seorang pendakwah di kemudian hari. Ada ikhwan kita alumni Madinah dari Dayak, alhamdulillah. Seperti itu ya ikhwan. Jadi dakwah itu ada asalib, uslub, yaitu cara-caranya. Yang penting tauhid ini sampai kepada mereka. Gimana caranya? Ya, bantu mereka. Kalau mereka miskin, lapar, kasih makan dulu. Jangan lapar diceramahi. Orang lapar diceramahi ya, gak masuk ya akhi. Kasih makan dulu, kasih Indomie dulu atau yang semisalnya, ya, sama minum teh. Nah, setelah kenyang baru kasih pengajian. Dengan begitu insya Allah terima dia. Jangan dimaki-maki mereka, jangan. Wah, langsung sudah, ya, kayak peristiwa yang dulu itu, ya, marah mereka. Allah musta'an. Ini bagus sekali pertanyaannya, mengingatkan kita semua agar kita tetap memperhatikan bab tauhid. Jadi ada dalam sepekan itu materi tauhid disampaikan dan kita harus hadir. Di samping itu juga bahas yang lainnya, fikih, akhlak, dan lain-lain. Nah, perlu itu supaya meningkat pemahaman Islam kita. Alhamdulillah di sini ada tajwid ya Pak ya, tajwid. Ada akhlak juga ya, syama'il. Ada apa lagi? Fikih. Alhamdulillah ada tauhid. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu